karena sudah tidak ada apa itu corona. Katanya RT harus di rumah. Terus nenek makan apa nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Masih tetap usik pemirsa. Sekarang kita usik yang lagi ramai di medsos, ramai di televisi, ramai di berbagai media gitu ya, tentang masalah sinyalemen dari Ibu Menkyu gitu ya, Bu Sri Mulyani, bahwa pemberlakuan PPKM ini tanda-tandanya akan diperpanjang. Tanda-tandanya akan diperpanjang. Meskipun belum ada informasi dan keterangan dan penjelasan dari pemerintah secara, cuma tanda-tandanya memang sudah ada ingin diperpanjang gitu ya, sampai kalau nggak salah sampai bulan Agustus nanti. Entah itu benar atau tidak, kita tunggu saja pemirsa. Tapi ini ramai sekali dibahas di medsos dan juga di televisi sempat dibahas juga. Hal ini juga sempat distatuskan oleh Matur Husairi, anggota Dewan Provinsi Jawa Timur. Waktu saya sekarang rekaman ini 7 jam gitu ya, jadi hari ini. Ini untuk edisi besok, hari hari Kamis besok, tanggal 13 ya. Berapa kalau besok? Kamis. Tanggal 15 besok untuk tayang Usik ini. Pemirsa Usik, kita baca 3 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Selamat, kita benar-benar diuji. Ini sebetulnya yang dimaksud adalah pemberlakuan PPKM gitu ya. Karena memang ada salah satu ada satu surat gitu ya dari salah satu instansi di Jawa Timur yang yang menjelaskan tentang masalah itu. Cuma ini masih belum jelas sehingga kita tidak tayangkan. Tapi sinyalemen itu juga dari Bu Sri Mulyani juga jelas sekali. Tapi kita baca. PPKM kita tamanda. PPKM pelan-pelan kita mati. Ini responnya dari statusnya Bang Matur. Kedua, Safiuddin Al-Cahandra, jadwal ujian P3K ya Pak. Matehna mon pakun ngariah kacong boim. Ini responnya pemirsa. Arya Puji Asmara, dengar kataman Jokowi Dodo. Ini juga ada video katanya. Ini ada videonya juga yang oleh Arya Pujasmara ini. Jadi perpanjang Miftahul Arifin, waduh, extended ongku rakyat. Miftahul Arifin berlaku Jawa dan Bali, ada apa? Gerangan Pak Ketua. Pasti diperpanjangnya Pak Matur. Itu Muhammad Afan, Olbari, ya. Ali Bari apa? Olbari, selamat. Ummi Robbi Fanu. Jangan diperpanjangan lagi, rakyat menjerit tidak kuat dengan keadaan seperti ini. Bahan sembako naik semua, cari duit susah. Ini banyak sekali ya respon dari masyarakat. Dan ini hanya di statusnya Matur. Di status-status yang lain juga banyak yang menjerit tentang persoalan-persoalan pembelakuan PPKM ini. Bagaimana pedagang kaki lima dan semacamnya yang tidak boleh. Dan kita usik nanti pemirsa. Zuhriani Zaini, sebentar lagi innalillah Pak Dewan. Wandi dangker hak rakyat, kebutuhan rakyat. Siapa yang bertanggung jawab bila selalu dalam lingkaran karantina wilayah PPKM? Bukankah seharusnya kebutuhan dasar rakyat ditanggung pemerintah? Topan sampai ke bawah masih banyak pemirsa. Terakhir Putra Garap asik, kita sambut perpanjangan ini dengan pesta bersama turun ke jalan. Putra Garap. Terakhir Suhandi. Saya siap, bagaimana dengan Anda? Pesan Pak Ustadz sabar. Hanya itu demi NKRI. Pemirsa Usik, ini salah satu potret yang kita dengar, yang kita baca, yang kita dengar
Lain dengan sanrasan yang ada di warung-warung kopi dari tempat ke tempat, setiap ketemu orang dan semacamnya. Pemberlakuan PPKM ini betul-betul membuat masyarakat banyak yang stres gitu ya. Memang masih banyak yang masih sabar dan macamnya. Tapi kita pernah melihat bagaimana kejadian di Bola Banteng, masyarakat protes. Kita melihat juga video viral di banyak tempat gitu ya, di Pasar Lenteng dan macamnya, Sumeneb. Dan itu semua adalah sebuah potret dari ketidakterimaan masyarakat terhadap pemberlakuan PPKM. Karena diakui atau tidak, orang-orang di sekitar kita, ada juga video yang sangat menyentuh hati saya gitu ya. Menyentuh hati saya, mungkin nanti kalau saya ketemu nanti biar ditayangkan di sini. Allah, biarnya sudah tidak ada apa itu corona, katanya RT harus di rumah, terus nenek makan apa nak? Nenek rumahnya di mana? Saya di Lemah Putrona. Rumah Putro. Sudah nasib nyambah begini. Itu hati ada seorang ini dulu gimana gitu. Karena dia sebetulnya dalam kesehariannya makanannya dari jualan apa gitu ya di depannya itu. Bagaimana kesehariannya? Bagaimana kalau bantuan pemerintah yang untuk menjadikan kompensasi PPKM ini tidak nyampe? Ini sudah berapa minggu? Ini sudah 1 minggu lebih gitu ya, 3 Juli. Sekarang tanggal 15 gitu ya, sudah mau 2 minggu ini pemirsa. Apalagi ini mau berpanjang lagi. Kita bayangkan. Mudah-mudahan mungkin saya atau pemirsa gitu ya masih belum direpotkan untuk dimakan hari ini, untuk juga makan hari esok dan lain sebagainya. Tapi banyak teman-teman dan saudara kita yang tidak kita ketahui, yang tidak kita lihat gitu ya, yang justru sibuk, yang justru merenung, justru memikirkan nasibnya apa yang dia bisa makan gitu. Dan itu banyak sebetulnya yang tidak kita lihat untuk dimakan hari ini, untuk besok dan semacamnya. Di samping juga karena di Indonesia ini sekarang banyak sekali sepeda motor murah gitu ya, kreditan sepeda motornya yang sebelumnya itu hasil dari jual nasi goreng gitu ya, dikumpulin tiap bulan, terus itu dicicilkan ke itu 500, 400 gitu ya, di samping juga itu dimakan. Coba bayangkan tuh berapa banyak orang-orang yang hidup dari kesehariannya jual makanan sempol, jual nasi goreng, jual bakso keliling, jual sate. Yang kalau saudara-saudara saya yang dari Madura itu, yang ke Bali, yang juga ke Jakarta dan macamnya itu ya memang kesehariannya itu memang itu kerjaannya, dan dari situ sumber rezekinya, sumber yang mau dimakan. Coba bayangkan ya, kita merenung sedikit, coba bayangkan kalau ini terus menerus gitu ya. Ini kita tidak menyalahkan pemerintah, karena pemerintah dalam konteks ini adalah untuk meraih sesuatu yang lebih besar, dan untuk ketenangan kita, untuk keselamatan kita semua. Tapi semua ini jelas potret yang terjadi di masyarakat, realitas yang terjadi di masyarakat justru juga sangat lebih mengiris hati gitu. Itu pun juga 1-2 yang kita lihat, 1-2 yang muncul ke permukaan. Berapa banyak masyarakat Indonesia sekarang ini yang menjerit kelaparan. Berapa banyak masyarakat Indonesia hari ini yang makannya hanya untuk bagaimana menunggu hasil kerja hariannya itu. Yang tidak kita tahu, yang tidak muncul ke permukaan. Mungkin akan lebih banyak pemirsa. Tapi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah betul-betul untuk kebaikan kita semua. Tapi di luar itu, kondisi real di masyarakat yang semacam ini mudah-mudahan juga mendapat perhatian juga oleh pemerintah gitu ya. Karena saya juga dengar Minsos, Bu Risma juga menyiapkan duit kurang lebih 6 sekian triliun gitu ya untuk memberikan kompensasi dari pemberlakuan PPKM ini. Tapi sampai hari ini untuk daerah Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya gitu ya,
Saya masih belum mendengar bahwa itu sudah dilakukan dan sudah didistribusikan. Bahkan yang saya dengar itu duit kurang lebih 300 atau berapa gitu ya, ditambah lagi dengan beras 10 kilo gitu ya, penjelasan dari Bu Minsos. Kalau hitung-hitungannya dari sekian banyak 10 juta orang katanya untuk masyarakat penerimanya yang mau rencananya demikian, entah ada persoalan data lagi dan lain sebagainya, itu urusan-urusan lain. Tapi sebetulnya negara sudah memikirkan tentang masalah itu, cuma bagaimana teknis pendistribusiannya ini sudah persoalan baru. Dan juga mudah-mudahan setiap program hal yang semacam ini tidak justru dijadikan sebancakan para pejabat, dan justru tidak nyampe kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, menjerit di pelosok-pelosok daerah, di sudut-sudut kota, di kontrakan-kontrakannya, dan lain-lain. Bagaimana, coba bayangkan bagaimana mereka setiap hari, tiap pagi, siang, malam berpikir untuk bagaimana memberikan makan kepada anak istrinya. Ditambah lagi bagaimana dia untuk bisa membayar kreditannya. Dan banyak hal lainnya akan menimbulkan sebuah persoalan-persoalan sosial yang tidak semuanya muncul, terpotret, terlihat ke permukaan. Dan saya yakin ini lebih banyak yang tidak terlihat, lebih banyak yang tidak kita bisa pantau itu terjadi. Pemirsa Usik, entah kapan ini ya PPKM ini, kalau tujuannya memang untuk bagaimana melandaikan penyebaran dan juga pengendalian terhadap ganasnya virus corona, khususnya katanya yang varian Delta ini yang lebih mengganaskan. Mungkin ini salah satu bentuk dari ikhtiar pemerintah bagaimana melandaikan corona ini agar masyarakat Indonesia, khususnya rakyat Indonesia, bisa terselamatkan. Tapi diakui atau tidak, kebijakan-kebijakan pemerintah ini memang terkadang katanya orang Madura, meminjam istilahnya Bang Soleh, nanggung. Dari awal ini berdiri di atas dua kaki itu. Mau perekonomian apa mau penyakit gitu ya, penyakit dan lain sebagainya. Dan itu yang sering dibahas oleh para pakar, dibahas oleh para pemirsa, oleh para pemerhati gitu ya, untuk mencari efektivitas bagaimana penanganan dan menghadapi corona ini. Dan semua itu sudah kita lewati, dan hari ini pemerintah sudah menentukan kebijakan PPKM yang awalnya kebijakannya itu ada mulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli. Kebetulan waktu 20 Juli ini adalah Hari Raya Idul Adha kalau tidak salah. Dan informasi yang gejala-gejala dan sinyalemennya meskipun masih belum resmi diumumkan oleh pemerintah pusat, tapi kayaknya ini mendekati kebenaran ya, akan diperpanjang sampai bulan Agustus nanti. Tapi bagaimanapun mungkin ini adalah hasil kajian dari pemerintah, hasil kajian dari para pakar ya, para ahli epidemiologi dan lain sebagainya, dari para ahli, sehingga menentukan kebijakan semacam itu adalah sesuatu kebijakan yang kebijakan yang tidak mudah gitu mungkin dari pemerintah, karena memang untuk bagaimana yang diraih adalah bagaimana persoalan COVID ini semakin tidak terkendali gitu, semakin tidak terkendali. Kalau kemarin yang saya sempat pantau di televisi itu, untuk hari kemarin itu hari Selasa kemarin ya, hari Selasa kemarin, hari Selasa itu 47.000 kalau nggak salah yang saya pantau di televisi yang dinyatakan positif corona. Itu pemirsa, dan semua itu memang cukup mengkhawatirkan pemerintah, cukup mengkhawatirkan banyak orang gitu ya. Apalagi ya yang namanya varian yang baru ini justru lebih ganas, lebih cepat menyebarnya kemana-mana. Maka di sisi yang ini kita harus bisa memaklumi tentang kebijakan pemerintah sebagai bentuk dari perhatiannya, sebagai bentuk dari perlindungannya terhadap masyarakat. Tapi di sisi yang lain, bagaimana kondisi sosial masyarakat dari perkembangannya, bagaimana untuk berpikir untuk dimakan hariannya dalam macamnya, itu juga tidak boleh ditinggalkan untuk tidak dipikirkan juga oleh pemerintah dan pihak-pihak yang lain.
Dari forum ini, dari channel ini, bagi yang terpantau mudah-mudahan kalau hanya pemerintah kita, kalau hanya kita menunggu terhadap uluran tangan pemerintah, pasti banyak orang yang tidak terjangkau, pasti banyak orang-orang yang tiap hari tidak bisa makan. Untuk itu mudah-mudahan channel ini juga bisa menginspirasi banyak orang, para tetangga yang mempunyai kelebihan, saudara-saudara yang punya kelebihan rezeki dan macamnya. Lihatlah kanan kirinya, kalau memang ada orang-orang yang bergejala semacam itu tidak salah ketika kita mengulurkan tangan kepada mereka, karena ada juga masyarakat yang justru malu untuk menceritakan itu kepada pihak tetangga atau sanak saudaranya. Itu pemirsa Usik. Di sisi yang lain, sebelum selesai, di sisi yang lain justru hari ini itu gencar gitu ya, ada vaksinasi massal di Indonesia. Tapi saya sarankan juga, saya baca juga tentang masalah SOP dalam vaksin ini sebetulnya harus betul-betul orang yang sehat gitu ya, agar tidak ada dampak-dampak sampingan dari ketika kita disuntik vaksin. Di sisi yang lain, kondisi masyarakat hari ini khususnya di Kabupaten Bangkalan, dan juga saya dengar di mana-mana banyak orang yang sakit, banyak orang yang kritis, banyak orang yang pusing, dan juga banyak orang yang tidak mati indera penciumannya dan indera rasanya. Mudah-mudahan kalau orang-orang yang semacam ini, meskipun di sisi yang lain negara sekarang memasifkan dan menargetkan per hari ini kalau tidak salah 1 juta vaksin yang bisa disuntikan di Indonesia, mudah-mudahan para nakes, para petugas yang bekerja di lapangan untuk memvaksin masyarakat betul-betul memperhatikan SOP tentang masalah vaksin. Betul-betul memperhatikan SOP tentang masalah vaksin. Sekali lagi, betul-betul memperhatikan tentang SOP masalah vaksin. Jangan sampai karena ditarget satu hari 1 juta orang yang bergejala sakit dalam macam itu dipaksa divaksin, sehingga bisa jadi itu akan berdampak fatal terhadap masyarakat. Ingin kita untuk melindungi masyarakat, tapi justru kalau itu tidak dilakukan secara cermat, secara SOP yang sebenarnya secara ilmiah kedokteran, maka justru ini akan berdampak fatal terhadap masyarakat. Pernah kita dengar ada juga yang mengaku entah itu benar atau tidak, setelah divaksin itu ada yang mati. Itu informasi-informasi yang sering kita dengar. Apakah itu benar atau tidak kurang tahu, tapi semua itu adalah cerita-cerita di medsos, informasi-informasi dari mulut ke mulut, dari WA ke WA dan macamnya, yang memang belum tentu benar ya, tapi juga belum tentu salah gitu, belum tentu salah, karena kita semua tidak paham tentang masalah ilmu kedokteran, tidak semua paham tentang masalah tentang gejala-gejala serta juga akibat apa sebetulnya orang yang bisa mati itu semua. Dan yang bisa tahu itu adalah kelompok-kelompok dokter dan orang-orang yang punya pengetahuan tentang kedokteran. Pemirsa Usik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita usik ini, dan mudah-mudahan masyarakat yang terdampak dari pemberlakuan PPKM ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah, lebih khususnya oleh pemerintah gitu ya, dan yang lebih umum lagi oleh para tetangga dan orang-orang yang punya kelebihan. Karena saya yakin yang muncul ke permukaan dan yang kita bisa pantau dan kita lihat orang yang merasakan dampak itu lebih banyak orang-orang yang tidak kita bisa pantau dan tidak kita bisa lihat, pemirsa Usik. Kalau bukan kita saling membahu-bahu sedikit demi sedikit, coba kita bayangkan bagaimana susahnya mereka, bagaimana resahnya mereka, bagaimana gelisahnya hati mereka memikirkan hanya untuk bagaimana makan dan bagaimana untuk bisa membayar kreditan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.